Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Abbas MA dari Bundaran Cirebon yang kami muliakan, para alim, para ustaz yang kami muliakan, Bapak Ketua DKM Nurul Aman beserta jajaran pengurus, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian, rahimakumullah hadanallahu wa iyyakum. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat syahadat. Atas nikmat-nikmat itulah alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam ke-18 bulan suci Ramadan, kita semua bisa duduk bersama-sama bersilaturahim untuk mengikuti pengajian memperingati Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh DKMB Nurul Aman R11 Kota Cirebon. Para bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah hadanallahu wa iyyakum. Baiklah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Aman yang terhormat Al-Ustaz Udin Samsudin SAG MPD. Dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para sepuh, para asatidz, para kiai, para bapak dan ibu jamaah Masjid Besar Nurul Aman, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Abbas dari pesantren. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan
yang Allah berikan ini senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke habibah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tak banyak yang saya dapat sampaikan. Yang pertama, barangkali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran dukungan dari bapak-bapak sekalian jamaah Masjid Besar Nurul Amal yang telah mendukung, yang telah respek dan respon terhadap syiar Islam yang ada di Masjid Nurul Amal ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya satu kali terjadi, tapi terus berkelanjutan. Mari kita makmurkan masjid kita, mari kita ramaikan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak hanya sebatas ketika bulan Ramadan saja tadarusnya, baca Qur'annya, tausiahnya, tapi ini tetap kontinu, karena jamaahlah yang bisa memakmurkan masjid ini. Tanpa jamaah, pengurus tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon, yuk kita ramaikan masjid dengan kegiatan keagamaan. Pengurus insya Allah senantiasa akan memfasilitasi kegiatan apapun yang bentuknya syiar. Mudah-mudahan setiap langkah kita, amal baik kita, keridhaan kita, keikhlasan kita untuk memakmurkan masjid senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kami mohon maaf jikalau dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, masih banyak kealpaan, dan masih banyak hal-hal yang belum pantas. Kami siap menerima kritik yang bersifat konstruktif atau membangun terhadap perkembangan atau perbaikan acara-acara di Masjid Nurul Amal ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita dengarkan tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Pak Kiai berkaitan dengan nuzulul Quran ini, dan dapat memetik hikmah apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wa'alaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Hormat Bapak Ketua DKM Nurul Amal yang telah menyampaikan sambutannya. Jamaah, para bapak, ibu, dan sekalian rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari ceramah kita malam hari ini, mari kita simak terlebih dahulu, kita dengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Syarif Yamani SAG. Dan dimohon kepada jamaah bila mana dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran untuk tidak mengobrol, kita dengarkan, kita simak, karena salah satu adab kita ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkannya dengan harapan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Al-Ustaz Haji Syarif Yamani SAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karimul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang dikumandangkan dengan merdunya, bila mana ayat dibacakan dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang indah dan baik. Rasanya hati ini sangat tersentuh sekali. Inilah barangkali salah satu keutamaan dari Al-Quran bila mana dibacakan dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di mana saatnya kita akan mendengarkan penyampaian dakwah Islamiyah memperingati Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh DKMP Nurul Aman pada Cirebon. Penyampaian dakwah Islamiyah akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Bapak Dr. Haji Muhammad Abbas Bedi Yapsi MA, pengasuh Pondok Pesantren An-Nadwa Pondok Pesantren Cirebon. Untuk itu kepada beliau dipersilakan, dan dengan hormat kami mohon kepada beliau untuk menutup pengajian ini dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man manaha ahbabaka min walidatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amantahu min khaza'in fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyyah faj'ala minhum a'immatan listikhrajil ma'ani al-khafiyyah wal ittila'i 'ala sirril khususiyyah wal kalimatil fardhiyyah وفضل ما شاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية رحمة من الله تعالى وفضلا على هذه الأمة المحمدية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقصر ومقر له بالوحدانية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله خير البرية
وعلى آله وأصحابه الذين يتبعون ما أحسنه من الدنيا إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، معاشر المقربين ورعاة العلماء والرجال والأساتذة, para pejabat pemerintah, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amal. Dewan Kemakmuran Masjid berarti termasuk anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi sampai kalau ditanya sampai aktivitasnya apa, saya adalah anggota Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Amal. Para jamaah sekalian, masyarakat Perumnas Gunung Alhamdulillah wa syukrulillah, di masa-masa Covid ini kita semua bisa berkumpul alhamdulillah bersama-sama menimba ilmu tentang Al-Quran. Betul betul. Tentang Al-Quran, di mana usul Al-Quran, turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan yang seringkali kita setiap tahun kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bukan sekadar tajdidul iman, tapi tajdidul nasyat fil ibadah, selalu diperbarui semangat untuk ibadah berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah memberikan solusi kepada bangsa Indonesia untuk keluar dari pandemi tsunami COVID-19. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita bersama, kerinduan kita bersama, pujaan kita semua bersama, idola kita semua, puncak daripada rasa cinta agama kita kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan termasuk orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dunia akhirat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyarakat semua dan para jamaah sekalian, masyarakat Perumnas, sekarang di India lagi tsunami COVID-19 gelombang. Saya dulu pondok di India 6 tahun, ngambil ilmu tafsir dan hadis. Itu kalau belajar hadis dengan tafsir di India itu mulai jam 9:30 pagi sampai jam 11 malam. Itu tidak terus kontinu, tidak ada istirahatnya pada jam 9, jam 12, setengah jam, 1 jam. Terus itu sampai jam 11 malam nanti. Maka semua habis, bukan sekedar uang habis, apa dan tobat, tapi alhamdulillah. Sekarang di India dari gelombang COVID-19, saya komunikasi dengan kawan-kawan di India, memang keadaannya sangat genting sekali. Jadi di rumah sakit sekarang sudah tidak nampung. Jadi pasien itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan di dekat rumah sakit. Itu sampai ada pasien yang kehujanan. Kasihan. Karena dari 93.000 turun menjadi 11.000, naik menjadi 250.000. Maka akhirnya luar biasa. Obat-obatan habis, oksigennya habis. Akhirnya banyak mayat-mayat berlimpah di rumah sakit dan di kantor, persis seperti Ekuador zaman gelombang tsunami kedua.
Mudah-mudahan itu semua jangan terjadi di Indonesia. Maka dari itu kita harus tahu dan kita harus mengerti apa bahwa COVID-19 itu ada, bukan tidak ada, tapi aja terlambat. Apa sebab? Sebab umpamanya mati dulu karena COVID, karena menjadi COVID matinya terganggu. Iya. Jadi si COVID selamat, si menjadi COVID malah mati jantung. Maka dari itu pergi boleh, tapi jangan terlalu takut, biasa-biasa saja. Tinggal kita melaksanakan syariat Allah. Apa syariatnya? Pakai masker. Apa syariatnya? Physical distancing. Apa syariatnya? Cuci tangan. Apa syariatnya? Cuci baju kalau sumpah bertemu dengan orang. Jangan sentuh sesuatu yang biasa disentuh oleh orang. Jangan sampai sering-sering berkumpul-kumpul dengan kerumunan orang. Ini adalah syariat yang harus dilaksanakan. Jadi syariat harus dilaksanakan. Pakai masker. Cuma kalau pakai masker itu kalau seumpama lagi kumpul dengan pakai masker. Tapi kalau seumpama lagi pengajian dicopot bayar masker. Apa sebab saya nggak kelihatan badannya bapak-bapak ini badannya kita temen. Untuk ini colong ngantuk sampai kalau masker ngantuk sampai. Mulainya tersampai ke mulut sekali. Mengalami sekali ada yang sanggup dalam satu sampai itu terus dibuka dibuka. Ya, dibuka mawon ke. Sekolah tak ngomongnya enggak dibuka minum masker. Teman panjenengan go masker itu terjumpa ke bulan ceramahnya go masker lagi. Enak naknya pada baik buat mulai pada naknya. Mungkin apa betul? Jangan berbuat habis. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itu syariat kita. Kita jangan bicara firqah. Ada di dalam ilmu tasawuf namanya al-firqah. Al-firqah syarifah sufiyah, al-firqah syarifah sufiyah. Satu keluargaan dari beberapa ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala minal asfiyah. Orang-orang yang terpilih itu mendapatkan firqah luar biasa dari Allah. Orang-orang terpilih. Lagi biasanya Allah memberikan firqah luar biasa. Bahwasanya COVID-19 ini akan habis sekian tahun lagi. Kalau memang yang berbicara itu adalah ulama besar, wali besar, orang yang memiliki otoritas sebagai asfiyah, pilihan Allah Subhanahu wa taala, mungkin benar jadinya itu adalah isyaratun min Allah. Li'annahu yaqduru bi nurillah. Karena orang semacam itu melihat sesuatu itu adalah dengan cahaya Allah. Tapi zaman sekarang wali duduk, ulama duduk, kiai bukan, tiba-tiba ngomong seolah-olah punya firqah. COVID-19 nanti setelah hari raya sudah habis. Ada yang bilang COVID-19 sudah tidak ada, sejak bulan Syawal tidak ada. Bicara firqah semacam ini, permasalahannya ada ini wali duduk, ustaz duduk, kiai duduk, temu-temu ngomong orang bicara sampai si dukun di sampai gimana betul? Jadi sudah jangan bicara firqah. Urusan firqah itu adalah sirrun min asrarillah. Firqah itu adalah luar biasa, adalah rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Iya, Allah kehendaki, tapi siapa sih dikehendaki ini Gusti Allah sampai diperlunas? Yang problem itu apa mesti kita sih mudah-mudahan itu dia berarti ini apa seperti kendang Gusti Allah berarti berarti dasarnya aja mulai dasarnya mudah-mudahan ada mudah-mudahan situ kuning masyarakat banget ke belakang gak habis jatuh kuning itu kuning jaga satu belakang. Permasalahannya hati, pikiran, mentalitas, kualitas iman, kualitas takwa pada Gusti Allah. Sing dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah. Al-wali dibilang al-wali. Lamun ana di nas umum wali jadi wali arane.
wali jangan wali. Wali itu keistimewaannya itu disimpan. Anak dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarhul Hikam sing disebut daf'ul wujud. Apa sih daf'ul wujud? Yaitu adalah ilfil wujud dan fi ardil khumul fama nabata biduni daf'i la yatimmu nitaju. Wanita oleh keistimewaan si Gusti Allah pasti pengen aja diberwini uang kepada kesiapan dirinya sampai tahammul mengkumpulkan diri supaya keistimewaan yang diberikan oleh Allah tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Al-Imani mukhlisina lahuddin. Sebab bahkan di alam insan yang akhirnya terganggu, bahkan diejek dan terganggu mati. Wong adanya manusia mulai sengaja perlu keistimewaan pula dari Gusti Allah Ta'ala. Tanpa sepuluh kecuali pula dari Gusti Allah Ta'ala. Baik mulai daftar wujud memendam diri, memendam diri, mempetakan alamnya dewek, alam wali. Barang di perumnas atau mungkin lagi rokok boleh kosong dari penuh wali apa anak hidup jadi tunjuk-tunjuk aku buang pengen diketahui oleh orang bahwa dia itu adalah orang istimewa di depan Allah. Itu bukan wali semacam itu. Orang sejarah orang seperti itu. Jadi urusan firqah itu urusan sampean. Urusan urusan macam apa syariah wong awam. Quran difaham, ngaji ngerti, nahwu sorof diapal, hadis dimuter, maca barzah sholawat kan ngerti, lapan dan lagu ini artinya difaham. Jangan sampai kayak ustaz yang maca barzah itu ngerti arti apa pada orang yang baik. Mungkin apa macam ibu-ibu apa sakit maus barzah tidak apa? Sakit maus barzah itu tak bisa baca barzah tidak? Ngerti nggak artinya? Ibu sering baca Yasin, ngerti beli artinya Yasin. Ibu sering baca ayat kursi, ngerti beli artinya ayat kursi. Beli ngerti, wis aja kemen pengen dari bali dingin. Mungkin apa tadi? Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Beberapa berjanji وَلِنَرَوْا جِسْمًا وَرُوحًا بِصُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ نَقَلَهُ إِلَى مَقَرِّهِ مِنْ صَدَفَةِ آمِنَةَ الزُّهْرِيَّةِ وَقَصَّهَا قريب المجيب بأن تكون أمة لمصطفى. Ibarat saja digerti sampai itu amal Quran. Maka dari itu saja pengen akan bahas itu kok. Akan bahas luar biasa. Ulo dari sampai untuk awam dari pribadi syariat diterdapat anak yang awam. Kita kemudian apa? Nambah master apa? Physical distancing, jaga diri, kemudian berusaha banyak cuci tangan, menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan diterapkan oleh pemerintah. Itu adalah merupakan syariat kita, itu dilaksanakan. Beli di syariat yang kayak begini yang akhirnya berubah tsunami. Paham apa benar? Mertas apa benar? Ya, paham juga ngerti seperti makhluk beres. Saudara-saudara sekalian, naiki poros dulu. Gusti Allah Ta'ala berbicara tentang masalah turunnya Al-Quran itu dengan dua istilah. Nomor pertama dengan istilah inzal, sing disebut anzala. Anzala yunzilu inzalan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan dengan inzal pada Lailatul Qadar. Menurunkan Al-Quran dengan sifat inzal pada Lailatul Qadar. Nomor selanjutnya turunnya Al-Quran melawan sifat nazar, tanzil.
Alif Lam Mim tanzilun min rabbil alamin surat As-Sajdah. Tanzil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini juga pakai tanzil, nazzala yunazzilu tanzil. Apa bedanya? Bedanya proses. Kalau anzala itu adalah Quran pada waktu itu diturunkan 60 juz dalam angka wahidatan, yaitu adalah minillah ila sama'id dunya, diturunkan di Gusti Allah sing arsane Gusti Allah tekan Lauh Mahfuz. Tekan Lauh Mahfuz 30 juz, istilahnya para ulama 30 juz. Artinya 60 juz itu adalah jumlah kamilatan, satu jumlah sempurna dari Al-Quran kami Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di Lailatul Qadar. Nah sekarang Bapak-bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran diturunkan min indillah dari Allah, dari sisi Allah, turun ke Lauh Mahfuz. Satu Al-Quran adalah yang disebut dengan Al-Quran, disebut dengan Al-Kitab. Al-Kitab di sini maksudnya Gusti Allah Ta'ala Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian setelah Gusti Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, ada pada waktu Lailatul Qadar 30 juz atau jumlah kamilatan, jumlah yang sempurna. Seluruh Al-Quran diturunkan ada di Lauh Mahfuz pada waktu malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan lagi 23 tahun. Ayatan satu ayat 23 tahun diturunkan. Itu adalah diturunkannya Al-Quran secara ayat-ayatan, secara tafsir berdasarkan kejadian-kejadian yang disesuaikan dengan tatbiqul ahkam syar'iyyah, penerapan hukum syariat Islam yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun dalam kehidupan sahabat dan kehidupan Rasulullah. Itu disebut ayat Al-Quran turun yang bersifat tanzil. Atau istilahnya Imam Jalaluddin Abdul Rahman Masyuyuti, istilahnya Al-Quran sing Lauh Mahfuz diturunkan kepada masyarakat, kepada Rasulullah berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat dalam rentang waktu 23 tahun adalah Al-Quran diturunkan sebagai kitabun. Jadi mending Al-Quran analafat Al-Kitab, analafat kitab saja artinya. Jadi lawan seumpama kita pun uhkimat ayat itu satu kitab yang dikokohkan ayat-ayatnya. Al-Quran sebagai kitab, anamanin dzalikal kitab, inna hadzal kitab. Apa sih bedanya poros dulu? Bedanya poros dulu, jangan pakar-pakar ilmu tafsir ngomongkan bedanya. Kalau Alkitab itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan menjadi kitab. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan di Lauh Mahfuz dan pada akhirnya diturunkan kepada manusia berbentuk kitab. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala iradatullah. Iradatnya Gusti Allah, kehendaknya Gusti Allah. Masyiatullah, kersane Gusti Allah, ilmune Gusti Allah maha luas. Kemudian Allah mengumpulkan ilmu itu, kemudian Allah mengumpulkan ilmu itu dalam sebuah kumpulan-kumpulan ayat-ayat kalamullah yang akan diturunkan kepada manusia. Maka kemudian Alkitab itu diturunkan di Lauh Mahfuz. Lah, ketika itu kemudian Alkitab diturunkan di Lauh Mahfuz, maka kemudian Alkitab itu dari ilmunya Allah itu diturunkan kepada Nabi Musa, jadilah kitab Taurat, kepada Nabi Daud jadilah kitab Zabur, kepada Nabi Isa jadilah kitab Injil, kepada Nabi Muhammad jadilah kitab yang paling sempurna, yaitu kitab Al-Quran.
kitab. Jadi ilmu Gusti Allah Ta'ala sing dikumpulkan sekarang diturunakan dari kitab sing biduni harfin wala sautin lam suara, tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tidak ada ucapan, tidak ada huruf, itu namanya Alkitab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dzalika kitab, dzalika itu adalah isyaratul lil ba'id, isyarat pada sesuatu yang jauh. Kitab itu maksudnya kitab itu, Alkitab itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad maka jadi kitab Al-Qur'an. Makanya sungguh di dalam Al-Qur'an dzalikal kitab itu, tetapi para ulama tafsir menjelaskan ayat hadzal kitab maksudnya adalah kitab Al-Qur'an, karena Alkitab ilmunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad akan berbentuk menjadi kitab Al-Qur'an. Ngerti sih penting mantap. Sing penting bertemu pada warung kabel dari ada sekalian, ibu-ibu sekalian, itu namanya Alkitab. Maka dari itu ilmu Gusti Allah mengandung beberapa Alkitab. Alkitab yang akan Alkitab, ilmu Gusti Allah dikumpulkan dalam Alkitab, diturunkan kepada Nabi Musa jadi Taurat. Ilmu Gusti Allah digunakan dalam Alkitab, diturunkan kepada Nabi Daud jadi kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Isa jadi kitab Injil. Ilmunya Allah disimpan dalam Alkitab, diturunkan di Lauh Mahfuz, diturunkan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Quran. Jadi Lauh Mahfuz itu adalah himpunan semua daripada Alkitab. Maka Lauh Mahfuz disebutnya Ummul Kitab, ibunya Alkitab. Inna hadza la fi ummil kitab. Sesungguhnya semua itu ada di dalam Ummul Kitab. Kullu fi ummil kitab. Semua itu ada tercatat di dalam Ummul Kitab. Kenapa? Ummul Kitab itu maksudnya apa? Kata Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti mengatakan di dalam kitab Tafsir Jalalain, Ummul Kitab itu maksudnya Lauh Mahfuz. Kenapa Lauh Mahfuz disebutnya Ummul Kitab? Karena Lauh Mahfuz menghimpun beberapa Alkitab, ilmu Gusti Allah yang akan diturunkan kepada para nabi. Isku yang setitik kelihatan. Harimau yang konek abang keringetan. Bakal abang keringetan sehat. Bakal abang sehat untuk dalam umurnya insya Allah. Jadi dalam umurnya itu si abang sehat si keringetan si yang dari sampai dengan dalam umurnya udah lurus puyang maka dari itu uang kalau hidupnya puyang terus dalam umurnya di Cirebon sih dalam umurnya sih puyang haram sarapan puyang dulu ini pasar tangan anak tangan anak puyang mikirin puyang mikirin anak dulu melayang puyang baik bolak-balik coba satu makan kumpah terus beli kasa 70 tahun masih jajak bisa nangkung pada angkanya si kulit gampang pada peluk bahkan sekitar kalau misalnya kuburan jadi mau kulit puyang ikut dalam umurnya mulai bakal sampai yang pengen dalam umurnya jalur kulit si puyang insya Allah dalam umurnya sampai ada jalur dari Sudiman bakal Sudi mereka umurnya gampang si kulit gampang di puyang sedelat umurnya beli ngata stok sing sakit mati sing bis mati uang suki sing gue mobilnya papat kasih 9 tahun bis mati barang gue mobilnya bodoh yang 50 dari tahun bisa dari kuburan kesugian uang dari kulit gampang mangan gampang tuku mobil gampang tuku rumah gampang rapi mandi gampang duitnya gampang mangan apa bagi pangan apa melebur kena diabetes kencing manis sekitar tahun sebelum itu lebih kecil 7 tahun bisa di kuburan karena apa kulit gampang sampai ke mati ya mulai bakal sampai dengan dalam kuburan gampang terus si puyang bisa dengan dari konsumsi manis supaya dalam kuburan jadi sampai kudu milih dalam kuburan tapi milih larat tuh namanya milih suki bagas suki ya masih kok kuburan di dalam orang sering orang seluruh sedaya kawan itu yang disebut Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kemudian Al-Quran ini orang sering seluruh ketika Al-Quran itu dari Alkitab diturunkan oleh Allah menjadi
bahasa yang nganggo bahasa A, hurufnya nganggo huruf A. Kalau Taurat pakai bahasa Ibrani hurufnya huruf Ibrani. Kenapa sebabnya? Sebab istilahnya itu dari zaman sekian bahwasanya Al-Quran atau Allah itu syariat Mustafa bersifat transendental. Ngerti ini transendental? Itu mulai dari benar ya. Yang penting dibaca menurutnya transendental itu menurut baik. Transendental itu bersifat apa? Itu kan memiliki Gusti Allah baik. Tetapi Allah tidak ingin memperkenalkan eksistensi diri kepada manusia. Kamu Gusti Allah pengen dikenali sampean. Dari bapak sampai di putarannya Gusti Allah senang Gusti Allah baik. Mulanya sampai bapak pikir dia putaran kita Gusti Allah senang. Kamu disebut sampai astagfirullah, subhanallah, ada nikmat alhamdulillah. Ini Gusti Allah senang Gusti Allah. Gusti Allah Ta'ala yuhibbunakum bihadza amal. Gusti Allah dengan amal ini panjenengan kami bakal dicintai di Gusti Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah itu sifatnya syariat Allah sifatnya transendental. Itu kamu Gusti Allah kamu berusaha. Maka Al-Quran atau kitab Gusti Allah ketika diturunkan menjadi kitab hubungannya dari manusia syariat Gusti Allah yang akan diterapkan kepada manusia, maka manusia butuh bahasa. Maka Alkitab silangkah huruf akhirnya diturunkan menjadi kitab Al-Quran ala huruf bahasa Arab, bahasa yang aku bahasa Arab. Jadi sing butuh di huruf dulu Gusti Allah, sing butuh ning suara bukan Allah, yang butuh sama kalimat bukan Allah. Hakikat kalamullah itu biduni sautin wala harfin. Hakikat kalamnya Gusti Allah tidak butuh sama huruf, tidak butuh sama suara. Sing butuh di huruf dari suara manusia. Sebab ada manusia bakal ngomong yang ngerti, bakal ngomong yang dinanti. Sampai bagian sedih kayak apa, nangis. Tapi bakal ngomong dinanti, silakan apa, nangis. Benar-benar mati atau buat yang pusing ngomong sampai ngomong mikir apa, benar-benar nangis. Anak nangis buat anak nangis seneng, anak nangis sedih, uang sedih yang nangis, uang seneng yang nangis. Uang tua bakal umur 50 tahun mana bakal seneng kan nangis. Jadi jangan disangka kalau nangis itu adalah hak prerogatif daripada sedih duduk. Seneng gak bisa nangis kalau sampai kalau umur 50 tahun pun coba bayar seneng nangis sampai. Di bayi motor nangis gugup-gugup banget dari mana di rumah pulang sampai ada nangis. Padahal saking senangnya nangis. Mungkin aku betul. Lagi paras cari para sedulur-sedulur mama. Jadi para sedulur karena manusia itu membutuhkan huruf, maka Allah turunkan Alkitab menjadi kitab. Ada hurufnya, ada suaranya, ada bahasanya. Apa? Qur'anan Arabiyyah. Qur'an inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Aku turunkan Alkitab yang akan menjadi kitab Al-Quran diturunkan sudah bahasa Arab. Bahkan para ulama anas ngomong ilmu Gusti Allah ketika akan diturunkan menjadi kitab Al-Quran itu dalam Alkitab sing arsane Gusti Allah wis nganggo bahasa Arab. Itu bukan sekedar dari Roh Mahfud ke Rasulullah saja bahasa Arab, tapi min indillah sudah bahasa Arab. Jumlah wahidatan sudah bahasa Arab. Itu kehebatan Al-Quran. Sebab Gusti Allah mendikat inna anzalna maka inzal ta'atan wahidatan jumlatan kamilatan jumlah sempurna satu ambalan 30 juz pada dari inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka anzalna ketika Al-Quran diturunkan anzalna ta'atan wahidatan satu kali 30 juz jumlatan kamilatan secara sempurna 30 juz, yaitu dari arsane Gusti Allah Ta'ala keluar aku 30 juz. Begitu juga Quran dan Arabian memakai anzalna juga, artinya pada waktu Gusti Allah Ta'ala ilmunya dihimpun dalam satu Alkitab, cikal bakal dari Alkitab Al-Quran dari arsane Gusti Allah di Lauh Mahfuz wis nganggo bahasa Arab. Ini belum sampai belum ngerti kan ngomong itu. Belum ada ngomong ini ngomong pas. Mungkin apa betul? Nah ini saudara-saudara sekalian itu ngerti bahasa Arab. Lah sekarang Quran dan Arabian. Quran sing bahasa Arab. Kenapa Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Karena Quran itu adalah merupakan satu daripada himpunan syariat
Allah Subhanahu wa taala disebut bayyinatun minal huda wal furqan, akan menjelaskan pertela-pertela atau kejelasan tentang masalah sesuatu yang kalian belum ketahui, akan menjelaskan sesuatu petunjuk-petunjuk yang selama ini berseliweran yang tidak karu-karuan, informasi tentang masalah agama Allah, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, tentang masalah Allah, tentang masalah akhirat, tentang masalah kiamat, tentang masalah bidadari, tentang masalah surga dan neraka. Ini akan diklarifikasi semuanya di dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab yang menjelaskan, tapi bayyinat dan juga menjadikan saksi kebenaran daripada para nabi, para rasul sebelumnya. Di sini disebut musaddiqun lima ma'akum. Al-Quran itu ada dari kanjeng Nabi. Apa sifatnya? Musaddiqun lima ma'akum, benerakan yaitu membuktikan kebenaran daripada para nabi sebelumnya. Maka Al-Quran juga di samping bayyinatul akhir, sesuatu kitab yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Nomor dua, bayyinatul juga adalah Al-Quran menjadi saksi, sebagai saksi kebenaran Nabi Isa dari Nabi Musa, bahwa Nabi Musa benar, Nabi Isa benar, sing salah kata ente sing salah. Saudara-saudara sekalian, yang sifatnya universal, Al-Quran itu universal. Walaupun Al-Quran turunnya dibatasi di kurun waktu 23 tahun, walaupun Al-Quran itu kalimat lafaznya terbatas, apa sebab? Bukti bisa dihafal sampean. Banyak hafizul Quran. Bapak ngomong hafalan Quran aja tahfidz, hifdzul Quran. Sekarang banyak memakai istilah tahfidzul Quran, tahfidzul Quran. Karena siapa tahfidz? Kalau tahfidz itu dari bahasa hafadha yuhafidhu tahfidzan. Isim tahfidznya muhafidhun, berarti orang yang hafal Quran muhafidhul Quran. Tidak ada muhafidhul Quran, adanya hafidhul Quran. Hafidh. Kalau hafidh dari hafidh atau yahfadhu. Orangnya sebelumnya ngomong takkan ini uang buntut aja level bisa berapa? Ya bahas. Mungkin tak? Hifdzul Quran, tahfidzul Quran lengkap. Wong Indonesia kadang-kadang bahasa Arabnya ngarang dewek. Sampai kadang-kadang wong Arab ngerti bahasa Arabnya sampai. Apa mana sampai wong pesantren, ayo wong ilmu, kami ujar kami tidak baik. Contohnya apa? Halal bi halal. Sampai takon mana nih wong Yaman, ngerti tidak halal bi halal? Ribet. Sampai takon mana nih Saudi, nih wong Syria, nih Mesir, nih wong Jordan, wong Irak, wong Arab, sampai ditakoni artinya halal bi halal itu apa? Babar bahasa Arab masih ngerti. Tapi jangan wong ilmu ini bahasa Arab, jangan Arab bahasa Arab ribet tidak wong Arab ngerti. Bahasa Arab itu bahasa tempat komunikasinya, alat komunikasinya orang Arab. Arab itu bahasa Arab. Lagi orang Arab itu ngerti ngomong bahasa Arab, berarti klaim sepihak dari orang Indonesia. Jadi nyatanya ada halal bihalal semacam itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia mengaku bahasa Arab. Buktinya apa bahasa Indonesia? Ya sudah timur Indonesia, alat komunikasi orang Indonesia. Dulu bahasa Arab duduk, apa sebabnya? Lah orang Arab yang beli, orang Arab yang beli ngerti apa yang halal bihalal. Tapi ya memang ada kelebihan yang Indonesia apa? Bisa gawe bahasa Arab, si orang Arab yang enter. Konon banget daripada pegel sih. Mungkin apa betul Pak? Enggak ada kata Arab dekat sampai. Quran kan Arabian, Quran sih bahasa Arab. Apa sebabnya? Quran digunakan bahasa Arab karena bahasa dia. Kenapa dengan bahasa Indonesia? Kenapa dengan bahasa Inggris? Itu nggak bahasa Arab. Sebab dari bahasa Arab itu keindahannya bunder. Keindahannya nggak bunder. Dari bahasa Arab itu kebagusannya nggak lengkap. Duduk sekedar tentang masalah sastra yang baik. Tahsin talaffuz bisa digawe bagus diucapkan nih. Bahkan di lagu nggak enak. Mungkin apa benar? Sampean coba ada nganggo bahasa Arab enak beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian aja sampean ada nganggo bahasa Sunda. Allahu bisa, Allahu bisa. Mungkin apa benar?
umpama sampai apa sih? Dari imam Allahu Akbar juga Allahu Akbar Allah itu bisa. Jangan menggunakan Allah, aku membuat minta-minta. Allah subhanahu sudah Allah kasih dah Allah. Allah bertanya, sudah Allah udah banget ya. Enak banget. Enak itu bahasa Arab, sulawatan enak ke bahasa Arab. Anak enak ke bahasa Arab. Mungkin apa benar? Ada sekalian dari buku sekalian bapak-bapak sekalian. Jadi keindahan bahasa Arab bukan sekedar sastra. Mungkin Inggris dua sastra, Arab dua sastra. Mungkin Indonesia dua sastra, Arab dua sastra. Tapi Indonesia beli kayak Arab. Bukan dengan dosa sampai baca Quran di dalam enak tuh itu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjadi kita rumah jadi pokok dan lawan endah. Coba sampai baca kitab tulisannya Arab dilaku enak, baca Barzanji tulisannya Arab dilaku enak, sholawat tulisannya Arab dilaku enak, wirid pada dikir tulisannya Arab dilaku ya enak. Gimana benar? Lagi para senior kadang-kadang uang kadang-kadang om zaman senyeko asal anak lagu perangsane Arab bang habis Arab perangsane Quran polanya kadang-kadang dok itu bodoh syukurdamu bima jitulakum sembilan salah fatile Allah padahal itu bahasa Arab bahasa berunas sudah esok-esok wis Medan bima serabina lima jitu wajib itu lakum bulaikum dilaku di samping sudah bima jitu lakum Allah udah tidak apa sebab si enak dilaku bahasa Arab polanya bahkan anak enak dilaku bangsa lagi para sering para sedulur sebenarnya rasanya Arab padahal bukan Arab itu. Kemudian proses yang paling keistimewanya lagi adalah karena Gustafa bakal menggunakan syariat sing sifatnya universal, sing sifatnya komprehensif, lengkap bisa sesuai fi kullil amkinah wal azminah di dalam setiap milieu, di dalam setiap tempat, situasi dan kondisi. Kami zaman yang anjing lagi sampai zaman kiamat sungguh diturunkannya Al-Quran lafaz dan terbatas, diturunkan dalam satu rentang waktu yang terbatas, tapi memiliki satu kandungan hikmah. Ayat Al-Quran sing sifatnya terbatas, tapi beri ajaran sing sifatnya universal. Mulanya bahasa Arab sih paling tepat bahasa Arab. Maka dari itulah pun sampean kabeh mempelajari tentang bahasa Arab, maka siji-siji bahasa sing para pakarnya mengalami satu perbedaan pendapat para ulama. Mau Arab ning Arab itu apa perbedaan pendapat? Anak dorong tu Zaidan, anak Zaidan dorong tu, anak Zaidun dorong tuhu, anak Zaidan dorong tuhu. Ulama beda-beda. Anak sing cukup is dorong tu Zaidan. Cukup lagi Zaidan dorong tu, anak sing cukup Zaidan dorong tu, bukan atau tidak Zaidan dorong tu. Anak semua membakar anak begitu Zaidan itu Zaidun dorong tu. Sejen ulama. Ning Arab, ning sejen Arab. Jadi dalam satu kata, dalam satu lafaz Arab itu cabangnya banyak, maknanya banyak. Salah satu daripada satu-satunya bahasa yang memiliki satu kalimat tapi pemahaman yang memiliki cabang yang banyak di ngomong Arab. Zaidun fiddari, Zaid di dalam rumah. Tapi kalau fiddari Zaidun artinya di dalam rumah Zaid, dibalik itu artinya cuma Zaid di dalam rumah, tidak ada yang lain. Ada tuh hasbin takdim mahakul akhir. Jadi sejen bahasa Arab supaya Al-Quran sifatnya universal diturunkan dalam satu waktu yang terbatas, zaman yang terbatas dengan kalimat yang sangat mudah dihafalkan oleh kita semua. Tetapi Al-Quran memiliki kandungan ajaran yang universal. Satu-satunya jalan Gustafa menciptakan satu bahasa Arab yang sangat istimewa, bahasa yang rusak aslu kulli lughatil insan
para cerebrokal sunnah gunakan Arab, maka Gustawa gunakan Al-Quran pun pakai bahasa Arab. Orang yang ngajak-ngajak sampai lalu sampai yang dalam singaran mazhab para ulama beda-beda. Anak mazhab Hanafi, anak mazhab Maliki, anak mazhab Syafi'i, anak mazhab Hanbali, anak mazhab Auza'i, anak mazhab Thawri, anak mazhab Al-Laythi. Misalnya mazhab Hasan Al-Basri, Imam Bukhari itu mazhab Bukhari. Sampai mazhab apa? Mazhab ngantuki ya ngantuk apa badan tuh? Ngantuk apa badan? Biasanya kalau sudah pion-pion ngantuk, biasanya malaikat Israel ini cepat datang. Aneh sekalian, bapak-bapak sekalian, ajak kaget. Kenapa para ulama berbeda-beda dalam mazhab dalam Islam? Karena para ulama berbeda-beda di dalam menanggapi ayat Al-Quran. Karena apa yang dicetuskan berupa hukum ijtihad yang diambil dari Al-Quran dan hadis itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketika pemahamannya berbeda-beda, maka timbullah mazhabnya pun beda-beda. Jadi perbedaan itu sejak zamannya Nabi Muhammad sudah ada. Bukan sekedar zamannya Imam Hasan Al-Basri dengan Imam Al-Auza'i, bukan sekedar zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Hasan Al-Basri, bukan sekedar zamannya Imam Malik bin Anas dengan Al-Layth bin Sa'ad yang ada di Mesir. Tidak, sejak zaman dulu, sejak zaman Kanjeng Nabi bisa ada perbedaan pendapat. Sampai bukan kita dengan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Bahkan pernah ngomong Tirmidzi pada dari Turmudi. Sebab apa? Sebab Tirmidzi itu dari Jamul Mu'allifin mutallaqut ta. Saya bisa dibaca untuk bisa Turmudi, Tarmudi, Tirmidzi, Tirmidzi, Tarmudi pada baik Tarmadi tidak baca. Jadi kalau di Perumnas anak haji ini haji Turmudi, anak kiai Tirmidzi, anak Malik bos apa dari bos Turmadi atau Tarmadi. Jadi salah bener nanti. Jadi ada perbedaan dari ngomong. Saudara-saudara sekalian, nah itu Imam Abu Isa At-Tirmidzi membuat satu kitab namanya adalah kitab Sunan At-Tirmidzi. Bukan daripada hadisnya Rasulullah pun karena pakainya bahasa Arab, maka tidak luput dari perbedaan. Contoh seperti ini. Bagaimana cara menanggapi seperti ini? Hadisnya Rasulullah seumpama zakatul janin, zakatul ummihi. Sembelihannya janin itu sembelihannya ibu. Menanggapi lamun sampai nyembelih wedhus, begitu dibuka wetenge anaknya kudu disembelih. Dari Imam Syafi'i tidak harus disembelih. Kenapa? Karena zakatul janin, zakatul ummihi make domah. Tu ini jadi khobar. Sembelihan janin adalah cukup dengan sembelihan ibu. Jadi maka seumpamanya beli wedhus duwe anak yang susah disembelih mani, wis langsung disate bae. Paham? Yang penting mantul. Orang jangan protes dulu. Tapi jadi mazhab al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi pendahulunya, Imam Hanafi mengatakan bahwasannya hadis Kanjeng Nabi itu dibaca dhammah, judul zakatul janin, zakatul ummihi. Tapi zakatul janin, zakatul ummihi nomor fathah. Zakatul ummihi ini jadi masdar gunai kanggo tasbih menyerupai. Sembelihan janin adalah sama dengan sembelihan ibunya. Nah dari itu dari Imam Hanafi karena nyembelih wedhus ning jero itu masih anak-anak kayak anak janin ini, maka janin itu wajib disembelih seperti sembelihan ibu. Beda Imam Hanafi kudu disembelih, bahkan Imam Syafi'i kudu disembelih lagi. Apa? Berbeda dalam menanggapi masalah bahasa Arab. Seperti dengar seperti mantul-mantul. Kita kok benar? Paham atau benar? Contohnya lagi perbedaan.
contoh perbedaan di dalam masalah menanggapi ayat Al-Quran. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Basuhlah wajah-wajah kalian semua dan tangan-tangan kalian semua sampai ke siku. Usaplah muka-muka kalian semua dan kaki-kaki kalian semua sampai ke mata kaki. Kata Imam Syafi'i, arjulikum dibacanya arjulakum. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Arjulakum ikutnya kepada wujuhakum fathah, aydiyakum fathah. Duduk di ru'usikum kasrah tidak. Ikutnya kepada arjulakum, kepada wujuhakum, kepada aydiyakum, sing sifatnya fagsilu, basuhlah. Maka ayat Al-Quran ini artinya basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka kata Imam Syafi'i, ketika kalian wudu, maka yang wajib dilakukan adalah membasuh kaki saja. Sayyidatul ma'i ala rijli, dan itu adalah mengguyurkan air di atas kaki, disusah dikosong-kosong dan apa. Jadi Imam Syafi'i sebab fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Jadi Imam Hanafi bingung konon. Jadi Imam Hanafi bacanya wa arjulikum. Famsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah-wajah kalian semua dan tangan-tangan kalian semua sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian semua, diusap bi ru'usikum wa arjulikum kasrah, dan juga usaplah kaki kalian semua. Maka Hanafi mengatakan kalau kalian wudu ketika membasuh kaki tidak cukup diguyur kakinya, sayyidatul ma'i ala rijli, ala rijli, hanya membasuhkan kakinya, menjalankan air, mengambilkan air di atas kaki tidak cukup, tapi harus famsahu, wamsahu diusap sikile kudu kosong. Mulane bakal kata Hanafi wong India bapak seumpama wudu sikile dikosong-kosong, yang kelebihannya sikile bersih-bersih. Bapak sampai mazhab Syafi'i ya sikile beloknya kotor-kotor, beloknya kosong semuanya baru diguyur baik. Kita mau betul. Lagi poros dulu. Beda apa betul? Beda apa betul? Ini beda betul. Apalagi poros ini tidak sekitar masalah yang berkaitan wacana penafsiran Al-Quran secara isyari. Salah satu daripada penafsiran Al-Quran adalah tafsir lughawi, tahlil lughawi, analisis. Nomor selanjutnya adalah tafsir, yaitu adalah maudhu'i. Jadi contohnya Al-Imam Ibrahim Al-Biqai abad ke-6 ikut kitab tafsir Arabnya Nafludur fi Tanasubil Ayat Waswah 68 jilid. Satu jilid bisa 100 lembar. Maka sampai ukur dari 14 juta. Ini bisa mikir mana? Kalau sampai 14 juta masa tua kita paling-paling dia motor radio. Urusan kita, urusan yang kiai buntet cakap ini pun kami tak susah sekali sampai mantuk-mantuk bayar. Urusan kita, urusan yang kiai, ya kamu urusan yang kiai. Ulas seperti ngaji kuping, tapi yang penting ngaji kuping dari dulu juga kita ngaji kuping. Monanya sih pintar kupingnya baik, akhirnya pintar-pintar ngaji kuping sih. Bapak sekalian, kemudian juga ada tafsir seperti Imam Al-Alusi, termasuk Imam Ibnu Arabi, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi wa Al-Samadani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tafsir Al-Jilani, dan beberapa kitab tafsir yang saya jenis si mengandung isyarah, isyari, tafsir isyari. Ini beda dari tafsir Ibnu Katsir, si sifatnya adalah tafsir bil ma'thur, tafsir Al-Quran dari hadits Kanjeng Nabi. Ibnu Jarir Al-Tabari tafsir ijtihadi, kadang-kadang ijtihad bil ahadits al-marwiyah, hadis-hadis yang diriwayatkan. Beda. Contohnya apa? Contohnya la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh memegang ini kecuali orang yang disucikan. Tidak boleh
memegang ini kecuali orang yang disucikan. Biasa ayat Al-Quran ini ditulis di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Nah ini berbeda para ulama. La yamassuhu tidak boleh memegang ini. Al-Imam Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz Umdatul Ahli al-Ma'ani wal Awqaf Al-Musharraf fil Ulum bil Tafahum al-Talaqi Abdul Fida Ismail bin Kathir Al-Qurashi Dimashqi Imam Ibnu Kathir. Gampang ngomong iman baca kajualan itu seperti yang diucapkan oleh Ibnu Kathir pada Ibnu Kathir bareng. Ibnu Jari siapa yang ngomong itu biasa Ghazali. Ibnu Jari siapa? Tukang rambutan kamu. Nah kadang-kadang menghormati Imam Ibnu Kathir. Saya tidak setuju sama pendapat Ghazali. Ghazali siapa? Itu pendapat Syafi'i siapa? Itu martabak. Berkata Imam Syafi'i ini ada Syafi'i sampai undangnya IBDI udah presiden dari bapak belum sampai mau mana ketemu dari bupati undang ada imron ada penyeron apa dari kampung langsung sampai undang Jokowi nggak penting jadi gampang pas pampres Pak Jokowi bapak apa lagi imam sudah ada beda sudah. Jadi Imam Ibnu Katsir berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Arabiyah wal Mahfura min hadis Rasul. Si hadis Kanjeng Nabi bahwa la yamassuhu illa al-mutahharun sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi diartikan sebagai la yamassul Quran illa al-mutawaddi. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Jadi al-mutahharun orang yang disucikan, artinya orang yang punya wudu. La yamassuhu tidak boleh memegang dia di sini maksudnya Al-Quran. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Apa Imam Ibnu Katsir merasa benar sendiri dengan hadisnya seperti itu? Tidak. Apa Imam Ibnu Katsir terhadap tafsir-tafsir yang berbeda dengan dia mengartikan? Tidak. Dari Imam Ibnu Arabi, dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomongkan bil isyarah secara tasawuf bahwa la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun itu tidak mesti artinya al-mutawaddi, orang yang wudu. Kenapa? Sebab kalau orang yang wudu lafaznya bukan al-mutahharun, bukan yang disucikan, tetapi al-mutatahhirun, orang yang bersuci. Walaupun al-mutahharun bisa saja yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudu, karena orang kalau sudah wudu hadas kecilnya hilang jadi disucikan oleh Allah dengan syariat Allah. Iya. Tetapi yang harus kita ketahui berdasarkan riwayatnya Kanjeng Nabi itu menunjukkan kepada arah-arah tafsir isyari. Apa? Kanjeng Nabi pernah ditanya jawabannya beda-beda. Ya Rasulullah, manil mutahharun? Lafaz al-mutahharun di dalam ayat la yamassuhu illa al-mutahharun. Siapakah al-mutahharun yang disucikan oleh Allah ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, huwa al-mutawaddi. Dia adalah orang humul mutawaddiun, orang-orang yang punya wudu. Jadi tidak boleh memegang Al-Quran kecuali yang punya wudu. Kemudian dalam satu kesempatan lain Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, manil mutahharun? Siapakah yang dimaksud al-mutahharun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, humul malaikah. Mereka adalah para malaikat. Ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, manil mutahharun? Ditanya lagi sama orang lain. Rasulullah menjawab, humul asfiya. Dia adalah makhluk pilihan Allah. Jadi artinya Rasulullah pun memberi peluang kepada para ulama dan kita semua untuk memaknai Al-Quran tidak dengan makna yang tunggal, tapi makna yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan segmennya, sesuai dengan riuh dan situasi kondisinya. Ini hebatnya Al-Quran pakai bahasa Arab. Ada sekalian para bapak dan ibu sekalian. Nah itu. Makanya saudara-saudara sekalian di situ. Maka dari itu kata Imam Ibnu Arabi mengatakan, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun itu adalah bukan orang-orang yang wudu.
syarah adalah huknya bukan kembali kepada Al-Quran, tapi huknya kembali kepada Allah. Maka ditafsirkan dengan isyari la yamassuhu illa al-mutahharun, ay la yanbaghi li ahadin an yuqarriba ila Allah ta'ala illa al-mutahharun 'anil zallati wal hawasat. Tidak boleh dan tidak pantas hamba mendekatkan diri kepada Allah, menyentuh Allah, kecuali hamba-hamba yang telah disucikan dirinya dari sifat-sifat jelek dan sifat-sifat rendah. Ini secara tasawuf Bapak sampai pengen marah di Gusti Allah Ta'ala yang hati dibersihkan dingin, bahkan marah kotor beri pantas sampai pokoknya dulu. Ini yang dimaksud dengan la yamassuhu illa al-mutahharun. Jadi Pak, jadi Al-Quran itu berbeda maknanya, berbeda. Kenapa? Bersih kok sampai masalah. Kalau kalian juga kitab Imam Ibnu Aqil, di situ kita Imam Ibnu Aqil mensyarahkan kitab Imam Ibnu Malik, apabila Imam Ibnu Malik yang disebut Al-Fiyah Ibnu Malik. Di situ banyak perbedaan. Qala al-Kufiyun, wa qala al-Basriyun, wa qala al-Mubarak, wa qala al-Farisi, wa qala al-Akhbah, wa qala ini, wa qala ini, berbeda pendapat. Kosakata apa namanya, tata bahasa Arab, baik secara tata bahasa ataupun secara sastra, itu bahasa Arab memiliki perbedaan pendapat ulama yang sangat luar biasa, dan perbedaan perkembangan ini tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Inggris teksisnya sama, bahasa Indonesia tata bahasanya sama, sastranya sama, tapi bahasa Arab berbeda. Inilah kata Allah menurunkan Al-Quran bahasa Arab, sebab satu lafaz Arab, satu ayat Al-Quran, maknanya bisa universal, bisa munasabah, bisa sesuai di kulli asnaf wal amkinah, di dalam setiap zaman dan setiap waktu, karena kandungannya sifat universal. Ini keistimewaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Orang jelek kurang-kurang dulu. Maka dari itu kalau seumpama kita semua merujuk kepada Al-Quran yang berbahasa Arab, menimbulkan banyak perbedaan, maka sebetulnya umat Islam itu adalah satu umat yang diajari oleh Allah sejak dini untuk menerima semua perbedaan. Perbedaan dalam keberagamaan, perbedaan dalam sosial, perbedaan dalam keagamaan. Sembahyang subuh anak si kunut biar apa, si beli kunut biar apa. Sembahyang terawih subuh bapak anak si peluru rakaat stroke, peluru rakaat dari ini stroke, peluru rakaat stroke. Anak si 11 rakaat bukan stroke ya stroke, tak belum ada sekarang. Orang jelek kurang dulu. Pulang bapak imam kenapa? Bapak ini kalau kamu tahu ya, kalau peluru rakaat 11 rakaat terus pulang harus kerja kamu dah siap. Orang jelek kurang dulu. Tolong dicinta dia apa sebabnya daripada disembahyang? Sekolah bayar. Ada dengan sholat daripada disembahyang depan. Penting wajib balas sembahyang terawih 11 rakaat, subuh baik lewat baik orang bapak. Mungkin apa betul? Syukur pada kamu dia. Lah ini jadi persoalannya bukan cuma masalah persoalan 11 rakaat. Dulu persoalan masalah rakaat. Persoalannya dakwah di dalam mendidik masyarakat. Bagaimana cara menanggapi? Bahkan sampai ya anak botol isinya setengah banyak setengah. Kemudian kata pada sampean, anak menanggapi botolnya kurang setengah. Anak si ngomong duduk kurang setengah. Alhamdulillah botolnya isi setengah. Anak si alhamdulillah, anak si astagfirullah. Lah kalau dari sampean konstruktif, ada satu harapan-harapan perkembangan keislaman di masyarakat, didik masyarakat. Alhamdulillah botolnya isi setengah. Setengah lagi karena itu pakai bentuk sedikit. Kalau caranya ada botol diberi sisi setengah baik, sisi setengah kosong, ada mengurangi berbeda bahaya kasih. Kita, tidak mau. Nanti bakal sampai ngomong botol kudu isi itu sempurna. Nanti sampai bicara syar'iyah, tapi bakal sampai ngomong alhamdulillah botol isi setengah. Tapi itu akan syar'iyah. Betul apa? Menerapkan hukum syariat. Pekerjaan menerapkan hukum syariat ada yang kita dari kuduana tadrij, kuduana faswe. Mulai bakal bicara al-ahkam syariah secara sembahyang maghrib isya subuh zuhur asar wajib ditinggal doli
ditinggal bro, diharap sama si ngomong sembahyang asar, beli wajib sembahyang hukum, beli wajib sembahyang isya, beli wajib dilakoni. Kafir orang itu secara hukum syariat. Sekali secara takdirul akam penerapan belum tentu. Anak preman tekanin sampai premannya bilang sembahyang itu mabok teler resum geblak-geblok balak itu dibandingin jodoran udah lukis dangdutan jogetnya panikan tumben tekanin sampean Ustaz saya mau tobat ya sok alhamdulillah Iswak Cirebon tuh bakal dari maksiat gampang tobat lagi dangdutan dari jogetnya tobat gampang tobat mungkin apa udah terus dapat tobat udah lagi belajar sembahyang baca sholat iya harus lagi belajar di sholatnya sudah belajar sholat berapa sudah ada 5 waktu ini 4 rakaat ini 3 rakaat 2 rakaat 4 rakaat 4 rakaat ya Ustaz kalau semuanya saya tidak nampung terus saya pengen sholatnya zuhur aja dulu nanti sedikit nanti setelah zuhur asar gimana Ustaz jari sampai ngomong sudah apa zuhur tadi yang sekenai itu kok asal kamu bisa nyusul orang semacam ini Ustaz dibahas apakah dia kafir menghalalkan kepada orang tersebut untuk meninggalkan asal masing dan isa selain subuh tidak ini konteksnya bukan konteks agama syariahnya tapi konteksnya adalah konteks tampilul agama menerapkan hukum syariat dalam rangka pembelajaran terhadap sosial bahwa menerapkan hukum syariat bisa seperti membalik tangan tapi kurwa hasil ini sunnah Mustafa sunnah kanjeng Nabi aja diperiksa singkunat sholat berikutnya dianggap yang NU ada singkunat ada singkuli tidak betul tapi berkuning NU ada singkunat tanah apa sebabnya mau sembahyang subuh gaya beli beli benar ngomong tidak betul pulang takut di kurungas ada singkunat beli singkunat atau orang sembahyang subuh dia benar betul orang sering orang sebelum sembahyang bangun jadi si kunut tidak jadi masalah madhab Hanafi tidak kunut yang kunut tidak masalah yang madhab Maliki tidak kunut dia apa? Madhab Syafi'i kunut dia kunut bahkan pulang atau madhab Syafi'i dia kunut sing salah mengaku madhab Syafi'i ini tidak kunut sungguh salah atau seumpama mengakui madhab Hanafi kunut salah atau seumpama sing kunut nyalanya masih kunut si orang kunut yang tidak kunut mengkafirkan si kunut salah lagi sampai rebel tidak boleh maka dari itu tidak jadi masalah dari sekalian madhab Hanafi madhab itu ada 4 madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu madhab yang berdarah walaupun madhabnya orang-orang itu bisa juga madhab Auza'i, Hasan al-Basri, Imam Sufyan al-Thawri, al-Juz'an kadang-kadang Imam Bukhari juga diambil ucapan dan gaulnya pemegang hukumnya asal ada yang bertanggung jawab termasuk Imam Tajuddin As-Subuki ini jadi masalah madhab Hanafi beli kunut madhab Syafi'i kunut jangan sampai mengkafirkan kunut kalau mengkafirkan kunut berarti mengkafirkan Imam Syafi'i kalau menyalah kunut berarti nyalah Imam Syafi'i nyesat kunut berarti nyesat Imam Syafi'i dan nyesat kunut lagi ente ilmunya dengan Imam Syafi'i lebih pintar mana orang semacam Imam Syafi'i yang memiliki murid semacam Imam Nawawi, Imam Syarafuddin An-Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Qubri, Imam Al-Qusri dan para ulama jutaan ulama dengan karya jutaan kitab dikafir-kafir disesat-sesat dicangkemnya ente si maca Quran difaham tajwid dimengerti nahwu sorof difaham desat-desat itu masalahnya jadi tidak boleh desat-desat kalau semua menyesat-desat kunut berarti
Syafi'i. Tapi kalau buat masjid Imam Syafi'i, buat madrasah Imam Syafi'i, di dalamnya jelek-jelekin kunut, tidak siap. Mungkin apa kata? Timplang apa? Timpang apa? Jadi susah jadi dapat kunut, dapat imam kunut, imam beli kunut, jangan beli kunut, kalau imam beli kunut, bahkan imam beli kunut sampai ada kunut yang tidaknya batal. Jadi makmumnya batal, risikonya sholat sendiri. Kita betul. Oh dan baik, bahkan seumpama sampai seumpama harus sembahyang semangat terawih 11 rakaat, 11 rakaat yang ngomong di bulan sembahyang 11 rakaat baik, yang besok sampai sebagai rakaat atau sangat panjang. Ini hebat pokoknya. Inilah yang disebut dengan universalitas ajaran Al-Quran mendewasakan seluruh umat manusia. Ajak kaget perbedaan, sampai sebagai berbeda kaget banget. Milih presiden, sejen kaget kafir, mulai kafir, sini dia gimana, sini pasti tidak siap. Sekarang pilih presiden 5 tahun sekali, atau 5 tahun sebisa dari orang kafir baru iman. Oh pilih bupati, pilih wali kota saja jadi kafir iman. Aja mengonong, asal beda dari dia yang kafir tidak pernah para ulama, bahkan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, bahkan tidak pernah dihancurkan oleh baginda Rasulullah seperti itu. Mungkin apa betul? Dan itu jadi masalah. Harus dia kadang-kadang ada si kunut sesat. Aku jual si kunutnya si kunut sesat. Beli si kunut sesat. Beli kunut sesat. Padahal beli kunut tadi dia tak tukaran kurangnya bisa. Si kunut sesat, si beli kunut sesat. Beli si kunut sesat, si beli kunut sesat. Jadi bocah nomen untuk baik karena bilang sembahyang subuh jadi dia pernah sesat. Mungkin apa tadi? Dan ini saudara-saudara sekalian, maka dan itu disimak oleh Syekh Rasulullah, maka dalam kehidupan sosial keberagamaan termasuk kebangsaan Indonesia, maka dilahirkanlah satu asas Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah berbeda-beda tapi dalam satu tujuan, memahami sebuah perbedaan. Ini adalah usulan para ulama, ajaran para ulama yang didasari dengan dustur Islam, manhajul Islam, manhaj Islam, di mana Islam diturunkan atau kandungannya semua dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang berbeda-beda tapi satu tujuan. Menurut Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dari ulama, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah Islami. Kadang-kadang sampai dipercaya dengan laporan masalah Islam. Orang zaman sekarang bilangnya Islam ditujukannya dengan jubah. Apa orang pakai jubah mesti Islam beli? Abu Jahal pakai jubah Madinah, Islam. Apa orang pakai pakaian kaprah yang pakaian orang India kurta itu? Apakah mesti Islam? Tidak. Amitabh Bachchan orang India pakai pakaian gua masjid Islam beli belum kesulitan dia benar Islam receh dan Islam. Padahal pakaiannya baru orang nas. Bedanya Amitabh Bachchan di mana sampai pasti turun amal. Jadi aja dipanati pakaianmu, kita. Kemudian juga bawa sepuluh cuci pakai pakaian gamis. Jadi tulis pakaian gamis baik bahasa Arab. Alipong pada mari-mari kan, bakal cukurin dawa ya pakaian dawa. Sampai cukurin pendek, jadi pendek baik. Untuk manis-manis sama pendek. Cukurin pendek plus cukup pakaian dawa. Saya menambahkan sampai. Kita mudah. Lagi proses. Jadi tidak usah difanatiki bahwa itu adalah pakaian Islam. Tidak, itu adalah pasal. Cuma kalau sudah dikatakan kurta pakaian India itu sesuai dengan Islam, iya. Pakaian gamis juga sesuai dengan Islam, iya. Dan yang sesuai dengan Islam bukan gamis dengan jubah, bukan kurta saja atau kapra saja pakaian India. Tidak, baju koko sampai sesuai dengan Islam. Batik sampai sesuai dengan Islam. Pada baik, jangan dibedakan. Bahwa batik itu sudah apa sih? Pakaian agama Hindu, bakal pokok agama Cina, bakal bagus agama Islam, tidak siap. Udah anak buah-buahan paling Islam itu korma. Simpangan apa? Kita simpan kami itu bukan cemara karena digawe ketika Natal berarti kita nanti sih mau kita dikafirkan nanti mau kita juga agama kamu kita
antara kita sendiri kadang-kadang ada kepentingan politik, ada kepentingan faktor-faktor eksternal di luar ajaran Al-Quran, di luar ajaran Rasulullah, sehingga menghilangkan, menghapus, menginjak-injak manhaj, dustur, aturan-aturan ajaran Islam yang baik, bahkan akhlakul karimah yang diusul oleh baginda Rasulullah pun dirusak, diinjak-injak. Apa? Kepentingan pribadi saja, kepentingan kelompok saja, kepentingan untuk kekuasaan politik saja, sehingga Islam yang diperlukan didol arah Islam, kepentingan yang sikapnya sampai desa, Islam yang lebih desa. Mungkin apa tak? Jadi nanti kalau pilihan wali kota, tidak usah Islam kafir, Islam kafir, tidak usah, tidak ada hubungannya. Dan Bapak-bapak tadi sekalian, itulah sekitar tentang masalah. Karena kalau saya jelaskan Al-Quran dari awal sampai akhirnya sampai seluruh perintahkan rakyat. Manipulasi kuat-kuat baik, bapak-bapak belum sampai ngantuk tapi kuat boleh bagi rumah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaatnya. Mari kita kembangkan di sini adalah proses adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang menerima perbedaan. Ajalok nafir wong, ajalok nafir wong. Jangan suka mencaci orang, jangan suka mencaci maki orang, jangan suka menyalahkan orang. Ayo kalau sepanjang hidup berkabung dengan ukhuwah Islam yang bahkan ukhuwah watonnya dengan dasar kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika di bawah naungan Pancasila. Pancasila yang singgawi para ulama, Bhinneka Tunggal Ika singgawi para ulama. Mulai Pancasila itu awalnya kan Tuhan yang Maha Esa, padahal pada waktu itu masih ada komunis nanti supaya Islam di Islam kita kami. Tapi dia bisa langsung karena ada hukum apa? Karena lain-lain. Oh terjadilah apa yang disebut dengan G30 SKPKI baru itu NU langsung mengumumkan membubarkan PKI. Nah ini cara itu kita benar. Oh jadi sampai tadi hidup di Indonesia tenang, hidup di Indonesia tenang di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan amanat daripada ulama-ulama kita dan pejuang Islam masa lalu yang harus dilestarikan. Orang Islam yang bertanggung jawab dan wajib menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Hidup damai. Masalah agama urusannya terus di urusan majelis bagus antara masyarakat. Ini apa betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut wa arhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut. Ya khaliq al-maut wa ya sami' as-sawt. Ihfazna min al-afat wal 'ahad wal 'uqubat. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim li qulubina dhiya'a wa li absarina jala'a wa li dhunubina muhsisa wa 'an al-niran mukhlisa. Allahumma ij'alhu shafi'an lana wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadha du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf nanti saya langsung kembali saja karena masih banyak tamu di rumah. Jadi mohon maaf tidak bisa berbagi secara sempurna. Hada taufiq amri Allah, wallahu basiru bil ibad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Bapak Haji Muhammad Abbas MA untuk menyampaikan peringatan Idul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikannya dan dapat bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian malam